ini kita akan membahas tentang kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita lihat makna hak asasi manusia. Secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam hak asasi manusia terkandung dua makna yang paling penting. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia lahir ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hak ini tidak berarti bahwa hak bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas hak asasi manusia seorang adalah hak asasi yang melekat pada orang lain. Bila hak asasi manusia dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa hak asasi manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Nah, dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yakni pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak ia lahir. Yang kedua, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, tanpa memandang suku, tanpa memandang gender atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain atau kepada orang lain. Selanjutnya, ciri yang berikutnya tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, ataupun hak sosial budaya, dan juga hak untuk memeluk agama yang diyakininya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar atau dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sebenar-benar. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, status sosial, kaya dan miskin,
tidak membedakan manusia dari tingkat keimanan dan ketakwaannya. Sebenarnya yang membedakan manusia karena warna kulit, kaya dan miskin adalah perlakuan manusia itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan sendiri mengakui dan menjamin keberadaan hak asasi manusia tersebut. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan, pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Kendati pun demikian, tidak boleh kita lupakan bahwa hakikat tadi tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hal atau hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan kepada manusia sejumlah hak yang tadi menjadikan hak dasar dengan kewajiban membina dan menyempurnakan hak yang dimiliki oleh manusia. Nah, itulah sekilas tentang hak asasi manusia. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat.